hukum di dunia ini pada saat itu ya, itu adalah hanya ada dua. Kamu berperang atau diperangi. Qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Waduh, bahaya. Bunuhlah orang musyrik dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat NU Khatulistiwa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama podcast NU Khatulistiwa. Kali ini kita kembali bersama guru kita, Bapak Dr. Ahmad Samsumadian. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Selamat khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Hari ini kita mendiskusikan lagi tema menarik ya. Ini soal sejarah. Apalagi seringkali kita banyak sekali terma-terma ya yang berkaitan dengan sejarah Islam yang seringkali difahami secara salah oleh sebagian orang begitu ya. Misalnya soal jihad, soal negara dan sebagainya. Tetapi mungkin saya ingin mengawali pertanyaan ini Pak ya. Bagaimana sih sesungguhnya kita memahami aspek kesejarahan dalam azanah Islam itu seperti apa agar kita itu tadi tidak salah atau tidak keliru dalam memahami sejarah Islam. Bagus sekali pertanyaannya. Itulah problem yang sering ingin saya selalu sampaikan, bahwa seringkali kita membaca khazanah Islam itu kita lepas dari sejarahnya, sehingga yang muncul adalah kontraproduktif terhadap ajaran itu sendiri, dan kita pandang bahwa ajaran Islam itu nggak sesuai, atau ajaran Islam itu kok gitu ya gitu. Misal dalam konteks poligami Rasulullah, dalam konteks jihad Rasulullah, itu kalau tidak kita baca sejarahnya, konteksnya, tiba-tiba kita baca sekarang turos ya, yang mewajibkan umat Islam berjihad, keluar berperang 2 kali minimal dalam 1 tahun. Misalnya kitabnya Imam Mawardi. Oh iya betul. Ini kan ini kan gila nih. Tiba-tiba kita baca di tahun 2025, nanti yang baca adalah katakanlah pro-teroris. Iya betul. Nanti kita lihat, nah ini loh, bahkan imam-imam seperti Imam Mawardi ini mendukung bahwa kita agresi. Padahal kita tidak tahu apa ijtihad beliau-beliau ini dalam situasi seperti apa. Iya. Kan tak pernah sampai kepada kita. Iya. Karena sebenarnya konteksnya ya adalah pada saat itu belum ada nation state. Berbeda ini Pak ya? Berbeda, belum ada batas-batas wilayah geografis antara satu negara dengan negara lain. Hukum di dunia ini pada saat itu ya, itu adalah hanya ada 2. Kamu berperang atau diperangi. Udah, nggak ada opsi yang lain. Maka kalau opsinya itu hanya 2, berperang atau diperangi, ya pilih memerangi lah. Maka termasuk itu tadi ya pembagian Darul Harb. Iya. Darussalam atau negara Islam gitu kan. Iya. Daerah Islam gitu. Itu betul sekali, karena nggak ada pilihannya memang 2 itu. Jadi pilihannya cuma 2, menjajah atau dijajah ya. Ya pilih menjajah lah. Iya. Karena umat Islam kalau tidak menjajah juga dijajah gitu. Karena dulu belum, itu hampir di semua tradisi, di semua wilayah di seluruh dunia itu hukumnya itu seperti itu. Nah, ini jangan dibaca tiba-tiba sekarang ketika zaman sudah tidak ada penjajahan di atas muka bumi ya, dalam bahasa formalnya itu, terus tiba-tiba kita baca ini kok Islam gini ya, kok Islam ngajak perang ya gitu. Nah, itu bentuk dari kesenjangan ya. Kesenjangan, dan itu membahayakan di dalam tradisi keilmuan kita. Termasuk itu tadi ya, kalau ya itu kan tadi produk sejarah ya, termasuk ya
ada kaitannya juga dengan produk fikih kan kalau tadi Iya. bicara soal jihad gitu kan. Fikih itu lahirnya kapan? Iya betul. Fikih itu ya tidak bisa melampaui zamannya. Ini di zaman sekarang itu butuh fikih-fikih baru. Fikih baru. Ya, bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang turos, tidak. Tapi apa yang menjadi pikiran-pikiran dasar secara metodologi di dalam bagaimana ulama-ulama itu melahirkan fikih itu yang harusnya kita tiru. Jadi mereka menjawab tantangan zamannya. Nah, ini sudah 1000 tahun loh. Betul. Khazanah Islam itu. Nggak mungkin dong gitu. Apa yang dijawab oleh 1000 tahun yang lalu bisa menjawab sekarang. Tantangannya apalagi di era yang sudah super modern. Ini bukan lagi modern. Kita sudah masuk di post modern ya. Apalagi di zaman AI, di zaman bukan lagi eranya teknologi lahir. Sekarang teknologi sudah accelerate. Ya, menuju bahkan menguasai manusianya yang buat. Betul. Manusia sudah dikalahkan oleh buatannya sendiri. Super komputer, Iya. Big data gitu ya. Iya. Sudah nggak mampu dikejar oleh manusianya. Jadi ini harus ada produk-produk fikih baru tanpa harus meninggalkan ya cara berpikir lama atau cara berpikir yang disebut sebagai usul itu ya. Tanpa harus meninggalkan usulnya, tapi tetap dia harus melahirkan formula-formula baru karena itu tidak sesuai lagi untuk bisa menjawab tantangan zamannya. Nah tadi kita bicara soal tadi satu di antara contoh bagaimana kita membaca sejarah yang kadang-kadang seringkali di out of context dalam itu tadi khazanah Islam seringkali dipakai secara keliru tadi soal jihad. Ada contoh lain kira-kira Pak yang mungkin? Tadi saya sebut misalkan Nabi menikahi Aisyah misalkan ya. Dalam konteks kalau dibaca di dalam sejarah penelusuran sejarah itu seringkali beliau digambarkan sebagai bikr atau sebagai perawan bahkan di bawah umur. Ya. Kemudian seringkali yang dibuat ini ya semacam ini sama kalangan orientalis gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita baca 2025 kita baca loh ini ada perempuan yang belum cukup umur dinikahi Nabi. Apa Nabi itu punya kelainan? Pedofilia misalkan. Jadi kan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa dalam konteks masyarakat Arab? Apakah memang itu sudah biasa? Atau seperti apa? Dalam hukum Islam pernikahan itu tidak ada persyaratan umur itu. Karena dalam masyarakat Arab menikahi seorang perempuan itu adalah menanggung hidupnya. Jadi kalaupun menikah dengan bayi nggak apa-apa, nggak ada kemudian tidak sah. Jadi itu tidak istilahnya tidak bermakna semacam ada terjadi proses berkaitan dengan hubungan seksual. Nggak ada. Aisyah itu kan main-main tuh. Ketika main-main kemudian langsung ditarik sama ibunya, didandanin, dinikahi Nabi. Tapi habis dinikahin apa yang terjadi? Ya kembali ke orang tuanya. Jadi cuma diakad itu dalam konteks bahwa Aisyah itu kemudian menjadi tanggungan Rasulullah SAW kehidupannya sampai beliau siap, ya. Jadi tidak bisa dibayangkan dengan nalar sekarang. Ya nggak bisa. Kalau sekarang kan pernikahan itu dikaitkan dengan hal seperti itu. Iya. Itu naudzubillah min dzalik itu kan kezaliman yang luar biasa. Jadi kita tidak membaca sejarah jauh sekali ternyata itu zalim loh itu. Narasinya ya. Iya betul. Lalu tiba-tiba sekarang dengan kemunculannya undang-undang pernikahan harus umur 19 tahun misalkan. Kemudian kita itu kan buatan kita tuh. Itu. Iya, betul. Pernikahan harus umur sekian. Ya. Sebenarnya nggak ada, karena pernikahan itu adalah nanggung hidup. Itu bentuk solidaritas. Makanya ketika ada janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya, itu dalam sosiologi Arab, ya memang perempuan tuh nggak bisa hidup tanpa laki, gitu. Jadi sebelum menikah dia menjadi tanggungan orang tuanya. Ya. Kalau sudah menikah dia menjadi tanggungan suaminya. Jadi kalau ada suami meninggal, maka yang memberi kehidupan pada istri itu mati, maka istrinya matilah itu. Sama dengan anak yatim ya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Semua terminologi yatim itu ya orang yang bapaknya meninggal, bukan piatu ya. Tidak ada piatu itu di dalam Al-Quran. Ya, itu adalah yatim. Artinya apa?
orang yang kehidupannya sudah terancam. Karena kalau tidak diasuh atau tidak diadopsi, tidak disantuni, mati itu anak itu karena bapaknya mati, bapaknya sudah meninggal. Nah itu. Nah kemudian ini Pak, ya dari dua contoh itu kan jelas ya bagaimana kemudian disparitas atau perbedaan cara sebenarnya kita membaca teks sesungguhnya dan ya yang tadi dengan konteksnya seperti apa. Terus bagaimana sebenarnya kita semestinya ya step by step gitu kan. Pagi ini kan ya kita tentu berhadapan dengan masyarakat awam, masyarakat umum yang kadang-kadang seringkali itu tadi tidak mudah gitu ya mengakses hal-hal seperti ini apalagi di era sekarang ya disrupsi informasi dan sebagainya. Bagaimana mestinya kita memahami tahapan-tahapan sesungguhnya ketika kita bersikap adil lah dalam memahami khazanah masa lalu, kemudian kita korelasikan atau kaitkan dengan konteks kita keberislaman atau keseharian kita hari ini dengan tantangan yang tentu jauh lebih kompleks. Menurut saya harus digiatkan atau digalakkan yang disebut dengan, kalau itu di perkuliahan harus ada kuliah yang concern dengan historical awareness ini, kesadaran sejarah. Bahwa kita berada, ya jangankan di masa lalu yang sudah ribuan tahun ya 1000 tahun lebih kan Islam itu. Kita di masa kecil aja berbeda dengan kita di masa dewasa ini kan. Bagaimana cara kita baca sesuatu itu tentu nggak bisa. Yang paling dekat aja sekarang cara dengan kemunculan AI sekarang aja sudah beda sekarang cara kita mencari informasi Pak. Itu satu umurnya orang aja udah ya. Itu istilahnya masih dekat gitu kurunnya. Iya, satu orang aja dia masih hidup tuh. Ya, ada yang sudah tidak bisa mengejar. Ya, misalkan ya kakek nenek kita udah nggak bisa pakai HP, padahal dia masih hidup. Artinya dia sudah tidak bisa mengejar zamannya. Sudah tidak relevan. Tidak relevan lagi itu. Jangankan yang 1000 tahun itu yang di masa kita aja. Apalagi yang 1000 tahun ya. Makanya orang tua yang nggak bisa pakai HP itu nggak bisa paham kenapa cucunya kok bisa begitu gitu. Betul. Padahal bagi kita biasa saja gitu ya. Dianggap ini contoh ya, dianggap cucunya tidak nakal, padahal kenakalannya sudah menjadi virtual. Kalau cucunya di kamar aja ya, itu kalau orang zaman dulu kan anaknya baik, nah ibaratnya anaknya nggak keluyuran gitu. Padahal di kamar itu dia bisa surfing sampai kemana-mana. Kejahatannya itu bisa melampaui batas, dianggap ini. Iya, itu contoh itu. Bagaimana kita memahami kenakalan anak, ya, bagaimana kita memahami. Jadi keluarga yang punya anak-anaknya tidak main-main di luar belum tentu anaknya tidak nakal itu, gitu. Dalam konteks masa kini, dan itu sudah tidak terkejar oleh kakek nenek yang sudah tidak memahami bagaimana tantangan zamannya. Selain ini Pak, selain ya kesadaran akan pentingnya membaca sejarah lebih adil, kira-kira step apa lagi yang perlu Sudah mulai digalakkan untuk membaca, yaitu tadi ya dalam konteks kesadaran sejarah. Ketika kita membacakan narasi keagamaan, itu memang betul-betul mutlak untuk dibacakan juga atau dijelaskan juga konteksnya. Jadi yang disebut sekedar membaca teks yang tertulis dalam kitab-kitab atau apa, tapi tanpa atau mengabaikan situasi yang ada gitu kan? Iya, bahwa teks itu memang salah satu sumber di dalam khazanah keislaman sampai saat ini. Tapi mohon tolong jangan hanya kalau mau belajar Islam atau membicarakan Islam atau mengajarkan Islam, mohon jangan teksnya aja yang diajarkan. Tapi teks itu letakkanlah pada konteksnya. Itu situasinya kapan. Itu penting sekali itu. Apalagi belajar Islam dari terjemahan. Ya udah. Sangat jauh nanti. Karena Nabi itu bayangkan ya, dalam hidup kan ngomong itu atau bersabda itu di dalam situasi seperti apa beliau itu berbicara gitu. Ya, bisa jadi
perbincangan beliau di pagi hari akan berbeda dengan yang di siang hari. Karena konteksnya berbeda. Nah itu kan kalau tidak kita baca tafsirnya, ya, tidak baca keterangan syarah hadisnya, Ya, betul. maka kita akan salah paham tuh. Salah paham ya. Itu jelas, itu otomatis tuh. Iya. Mungkin terakhir kira-kira apa mungkin closing statement ya, pesan kepada masyarakat pemirsa terkait dengan itu tadi, kita dalam membaca sejarah khazanah keislaman yang tentu ya sebenarnya tidak semua orang ya punya kesempatan akses ke situ, apalagi sekarang Pak mohon maaf ya, di era-era orang lebih suka mencari informasi yang instan gitu, semenit gitu kan ya. Itu sepertinya gimana kita mengemas itu kemudian supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat, atau kita sebagai konsumen lah dalam mencari informasi. Ya, jadi konsumen yang bijaksana. Jangan makan mentah-mentah, pokoknya sesuatu itu ada dalil Qur'annya udah selesai, itu jangan. Jadi kalau bisa cari guru-guru atau narasumber yang bukan hanya bisa mengemukakan dalil. Karena dalil itu mudah sekali, dalil itu gitu. Hanya comot-comot saja yang sudah sesuai nanti dengan kepentingannya itu sudah bisa ya. Tapi cari narasumber-narasumber yang bisa meletakkan dalil itu pada tempatnya. Nah itu. Jadi tidak bisa kita hanya dengar Nabi bersabda atau Allah berfirman, selesai, nggak bisa. Qala Rasulullah, qala Allah. Ya, gitu. Sudah kalau hanya dalil aja itu tidak menjawab ya. Karena kalau hanya dalil itu nanti misalkan dia membaca Quran, qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Waduh bahaya. Bunuhlah orang musyrik dimanapun berada. Ya ngebom mall lah nanti dia itu. Bahaya, apalagi ini kita hadir di kota Pontianak atau kemarin gitu ya? di Singkawang yang beragam etnis, beragam kalau salah paham dalam memahami ayat itu bahaya juga Pak ya. Nanti kita menjadi bingung juga ketika ada teroris kemudian dia mengemukakan ayat itu. Ini ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Jadi karena pemahaman mereka, cara dia memperlakukan dalil itu Pak ya. Iya. Jadi ya kata Sayyidina Ali, teks itu tidak bisa bicara. Betul. Udah mati Pak ya. Iya. Tidak bisa bicara sendiri. Tapi yantiqu bihir rijal. Tapi yang menjadikan sebuah teks itu berbunyi, bersuara, mempunyai makna itu yang baca. Itu yang juga disebut juga dengan kesadaran itu tadi. Jadi orang menyadari bahwa pemahamannya itu tidak hanya dari luar, tapi dirinya itu juga menentukan, terlibat di dalam cara dia memahami. Nah. Baik, terima kasih Pak Adian. Sama-sama. Waktunya jazakallah khairan. Yang telah memberikan wawasan, insight kepada kita tentunya soal bagaimana sesungguhnya kita ya berlaku adil lah, bersikap bijak dalam memahami sejarah atau khazanah. Kalau bisa dijadikan ilmu wajib, nah. Betul, harus menjadi landasan gitu ya Pak, dalam kita memahami Islam yang sesungguhnya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. NU Katulistiwa ya di NU Katulistiwa dan mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa kembali bersama beliau untuk mendiskusikan beberapa tema yang menarik. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kita inahan napas. Iya kak.